Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun, pada hari ini kami dari kelompok 1 akan membawakan presentasi tentang browning pada gula merah. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Jessica Latersia, Merlin Fionika, Immanuel Dosroha, Fernandes Dito Simanjuntak, dan Eria Rahmawati. Sebelum mengetahui proses browning pada gula merah, mari kita awal-awal mengetahui apa itu browning. Proses perubahan warna bahan kecoklatan menjadi berwarna kecoklatan itu disebut dengan proses browning. Browning itu tidak hanya terjadi pada buah apel saja, tetapi juga pada buah-buah lain seperti pisang, salak, dan kentang yang sudah dipotong. Selain terjadi pada buah, browning juga bisa terjadi pada bahan makanan lainnya, contohnya pada gula dan roti tawar. Terdapat 2 jenis proses browning atau pencoklatan, yaitu pencoklatan secara enzimatik, di mana dipicu oleh reaksi oksidase yang dikatalisis oleh enzim fenol oksidase, contohnya pada buah dan sayur. Yang kedua ada pencoklatan secara non-enzimatis, di mana disebabkan oleh reaksi tanpa pengaruh enzim, contohnya pada karamelisasi gula. Karamelisasi gula merupakan proses reaksi yang disebabkan karena bertemunya gula reduksi dan asam amino pada suhu tinggi dan waktu yang lama. Secara umum, penyadapan dilakukan pertama kali setelah tanaman berumur 8-15 tahun. Penyadapan nira dilakukan pada janjang atau tandan bunga yang muncul pada pangkal ketiak pelepah daun pada pohon aren. Langkah penyadapan dimulai dengan memperlakukan bunga jantan dengan pemukulan secara berturut-turut selama 3 hari. Selang 2 hari, dilakukan pemukulan kembali. Begitu seterusnya sampai jumlah pemukulan dilakukan sebanyak 7 kali. Pengelolaan pasca panen. Hasil penyadapan air nira dikumpulkan ke dalam jerigen plastik. Lalu kumpulan air nira tersebut dimasak dalam panci besar sampai mendidih. Selama memasak air nira, perlu diaduk secara merata agar tidak menggumpal pada bagian pinggiran panci. Setelah air nira mengental, air tersebut dimasukkan ke dalam mangkuk atau cetakan dan dibiarkan sampai mengeras atau dingin. Apabila gula sudah mengeras, maka gula aren dibungkus dengan daun kering yang berukuran lebar atau plastik pembungkus. Hasil produksi gula aren tersebut selanjutnya siap untuk dijual. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas bahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bahan pada gula merah diantaranya yang pertama, jenis dan konsentrasi adsorben yang digunakan untuk menghilangkan warna dan bau nira. Adsorben adalah zat yang dapat menyerap zat lain yang melekat di permukaannya. Adsorben yang umum digunakan dalam pembuatan gula merah adalah zeoloid, bentonit, dan karbon aktif. Zeoloid merupakan mineral alam yang memiliki struktur berpori dan dapat menyerap ion-ion logam warna dan bau. Bentonit adalah tanah liat yang mengandung monomerilonit dan dapat menyerap zat organik dan anorganik. Karbon aktif yaitu karbon yang diproses dengan suhu tinggi dan memiliki luas permukaan yang besar sehingga dapat menyerap berbagai zat. Selanjutnya yang kedua itu ada faktor suhu, pemasakan nira dan kecepatan pengadukan yang berpengaruh terhadap kandungan air, sukrosa, abu, gula total, gula reduksi, dan rendaman gula merah. Suhu pemasakan nira yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan kandungan air gula merah menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah, yang dapat mempengaruhi tekstur, rasa, dan daya simpan gula merah. Faktor yang ketiga yaitu pH, nira tebu yang berpengaruh terhadap proses kristalisasi dan warna gula. pH merupakan ukuran keasaman atau kebasahan suatu larutan. pH nira tebu yang terlalu asam atau terlalu basah dapat mengganggu proses kristalisasi gula dan menyebabkan warna gula menjadi gelap. Pengaruh bahan terhadap kualitas produk. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan adalah 1. pH nira. Nira tebu memiliki pH asam yang berkisar antara 4,9 sampai 5,5 yang menyebabkan nira mudah rusak dan gula sukar mengkristal.
Yang kedua yaitu konsentrasi gula. Konsentrasi gula dalam nira menentukan tingkat kekentalan dan kekerasan gula merah. Yang ketiga, bahan tambahan. Bahan tambahan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas gizi, rasa, warna, dan aroma gula merah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pada proses pembuatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produk dalam produksi gula merah adalah 1. Kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku seperti sari tebu dan nira aren mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas gula merah yang dihasilkan. 2. Nilai pH. Karena bahan bakunya mengandung gula produksi dalam jumlah besar, maka nilai pH dan keasaman bahan baku sangat mempengaruhi proses kristalisasi dalam produksi gula. 3. Teknik pengolahan nira. Teknik pengolahan yang digunakan menghasilkan gula merah seperti pemanasan, pembelukan, dan pengemasan juga mempengaruhi kualitas produk akhir. 4. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi seperti luas lahan, teknik produksi yang digunakan juga dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk gula merah. Lalu di sini saya akan menjelaskan proses browning pada gula merah, yang dimana nila aren terus dilakukan penyadapan. Setelah dilakukan penyadapan, itu dilakukan lagi penyaringan, yang dimana outputnya itu ya adalah ampas dari nira tersebut. Terus setelah dilakukan penyaringan, dilakukan lagi pemanasan sampai volumenya 8% dari volume awal, sehingga outputnya itu buih dan kotoran halus. Terus setelah dilakukan pemanasan, lalu dilakukan pendinginan selama 5 menit. Setelah dilakukan pendinginan, dilakukan juga pencetakan. Setelah dilakukan pencetakan, dilakukan ke proses pengemasan. Lalu dapat disimpulkan bahwa pembuatan gula merah masih dilakukan secara tradisional, yang melibatkan beberapa tahapan seperti pembentukan nira, pengolahan nira, pembentukan gula, dan pengemasan gula merah, yang dimana ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas gula merah tersebut, yang meliputi jenis-jenis konsentrasi adsorben yang digunakan, pH nira tebu, suhu pemasakan nira, dan kecepatan pengadukan. Selain itu, penggunaan adiktif makanan pada proses produksi gula merah yang mempengaruhi kualitas proses produksi pada gula merah, yang mana juga mempengaruhi kualitas dan keamanan gula merah. Ulasan ini juga membahas proses karamelisasi yang terjadi selama pembuatan gula merah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi selama proses pembuatan gula merah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.